Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Sustian. Dan video kali ini kita akan membahas mengenai penghitungan PPh Pasal 21 yang kali ini kita akan mencoba bedah kasus gitu ya. Jadi kita akan mencoba mengisi, jadi ada sebuah kasus, mulai dari penghitungan PPh bulanannya, kemudian kalau misalkan nanti kita buat variasi-variasi, katakanlah kalau misalkan dia terima kenaikan gaji, dia terima rapelan, bonus, dan resign gitu ya, di pertengahan tahun seperti itu. Silakan disimak penjelasannya berikut ini. Oke, pertama, kita akan mencoba membahas ini. Jadi di sini ada semacam studi kasus atau soal PPh Pasal 21. Aditama Alcantara adalah pegawai tetap dari PT Mencari Cinta Sejati dengan status belum menikah dengan struktur gaji sebagai berikut. Gaji bulanan itu 6 juta, kemudian tunjangan itu sebesar 3 juta, dan uang makan sebesar 500.000. Perusahaan mengikuti BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan dengan menanggung premi asuransi sebagai berikut. Pertama, BPJS untuk JKK, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24. Kemudian BPJS jaminan hari tua atau JHT itu 3,7. Jaminan pensiun sebesar 2%. JKM 0,3, jaminan kematian 0,3, dan BPJS Kesehatan itu sebesar 4%. Sementara yang ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan itu adalah BPJS untuk jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji pokoknya, iuran pensiun 1% juga dari gaji pokok, dan BPJS Kesehatan juga dari sebesar 1% dari gaji pokoknya. Untuk menghitung PPh Pasal 21, perusahaan menggunakan metode gross ya, artinya PPh-nya, sorry, artinya penghasilan yang diterima itu nanti dipotong PPh Pasal 21. Artinya perusahaan tidak menanggung maupun menunjang PPh Pasal 21-nya. Nah, di sini akan ada semacam 6 studi kasus. Yang pertama adalah pemotongan bulanan ya, Januari sampai bulan Juni seperti biasa normalnya menggunakan TER. Kemudian nomor dua, pada bulan Mei perusahaan memberikan THR sebanyak 1 kali gaji bulanan. Pada bulan Juli mendapatkan kenaikan gaji bulanan sebanyak atau sebesar 7 juta, dan dia ada rapelannya. Artinya kan dia naiknya 1 juta per bulan ya. Nah, di situ ada kenaikan dari Januari sampai Juni, artinya kan 6 bulan kali 1 juta. Dia mendapatkan rapelan tadi sebesar 6 juta pada saat bulan Juli tadi. Kemudian setelah itu nomor 4, pada bulan Agustus dia mendapatkan bonus sebesar 5 juta. Kemudian dilanjutkan di bulan September dia mendapatkan honorarium sebagai peserta kegiatan, dan di bulan Oktober Aditama Alcantara ini memutuskan resign dari perusahaan, dan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung eh, dan dipotong oleh perusahaan, apabila nanti misalkan ternyata lebih bayar, itu akan dikembalikan oleh perusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu studi kasus untuk terkait PPh Pasal 21-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba dari studi kasus ini, kita akan mencoba menghitung menggunakan aplikasi Excel yang biasa saya buat ya, seperti itu. Oke, pertama kita, oke, ini kurang lebih untuk aplikasinya sekarang terakhir update itu versi 2.1 ya. Jadi bagi yang sebelumnya sudah mendapatkan atau sudah berdonasi untuk yang versi-versi sebelumnya, entah itu masih versi 1.7, 1.8 dan sebagainya, atau bahkan kemarin yang versi 2.0 tapi belum dapat update-nya, nah silakan apa namanya, kirim via email saja. Emailkan aja ke email ini, nanti kita akan mencoba apa namanya, kirimkan ulang update-annya ya, gitu. Karena apa namanya, kadang-kadang suka nggak masuk gitu. Apa namanya, suka suka mungkin emailnya penuh dan sebagainya ya. Jadi bagi yang sudah berdonasi tapi belum dapat update-annya, silakan kirim ulang aja emailnya. Oke, terakhir update 2.1 itu kita perbaiki karena
kemarin sempat ada error ya terkait dengan penghitungan biaya jabatan. Kalau misalkan ternyata dia resign di tengah tahun gitu ya, atau ketika kita menghitung PPh setahunnya, PPh pasal 21 setahun, itu ternyata penghitungan biaya jabatannya ada sedikit error. Nah, ini sudah saya perbaiki. Oke, nah tadi ya kita akan mencoba pertama ini kan Aditama Alcantara dulu ya. Jadi kita pertama pemotongnya sendiri biasa kita isi ya. Biasa kita pakai non gross up aja seperti ini. Artinya tadi kan gross ya, dia tidak PPh-nya itu tidak ditanggung ataupun ditunjang oleh perusahaan. Tapi sebelum itu pastikan ya calculation-nya ini itu sudah kita centang ya. Enable interactive calculation-nya itu sudah kita centang. Atau caranya ada di file, kemudian option di sini, kemudian formulas enable interactive calculation-nya ini. Oke, itu. Nah, kalau sudah, kita akan coba pertama elemennya ya. Elemen coba kita pastikan dulu apakah sudah sesuai atau tidak ya. Di sini premi JKK-nya 0,24, oke. Kemudian jaminan hari tua itu 3,7. Jaminan pensiunnya itu 2%, kemudian kesehatan itu 4%, JKM-nya 0,3. Jadi ini silakan disesuaikan ya. Kalau misalkan ternyata dalam prakteknya atau realnya itu persentasenya tidak seperti ini, silakan ini tinggal diganti saja nanti. Dan em, khusus untuk yang JHT dan JP ini itu bukan sebagai penambah penghasilan bruto ya. Jadi jaminan hari tua dan jaminan pensiun ini walaupun dibayarkan oleh pemberi kerja itu bukan sebagai penambah penghasilan. Dan sebaliknya juga untuk BPJS Kesehatan yang dibayarkan sendiri oleh karyawan ya. Kalau BPJS Kesehatan itu kan 5% ya. 4%-nya ditanggung oleh perusahaan, 1%-nya biasanya ditanggung sendiri oleh karyawan. Nah, kesehatan yang di BPJS Kesehatan ditanggung oleh karyawan itu tidak termasuk pengurang sebagai eh, elemen di PPh Pasal 21. Sementara kalau kesehatan, BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan atau dibayarkan oleh perusahaan, maka itu dianggap sebagai penambah penghasilan. Jadi em, ini ya elemen-elemennya JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan aja. Dan ini ada maksimal-maksimalnya ya. Untuk yang ini maksimal 10 juta sekian. Untuk yang BPJS Kesehatan itu maksimal gajinya adalah 12 juta. Oke, kalau sudah setelah ini kita akan coba masukkan eh, nama pegawainya ya. Misalkan ini katakanlah tadi Aditama Alcantara, kemudian jabatannya misalkan apa gitu ya. Em, ya ini kan aja direktur gitu ya, misalkan. Kemudian PWP-nya, nick-nya jangan lupa ini kosongan apa dummy aja ya. Seperti itu. Kemudian PTKP-nya tadi adalah dia belum menikah ya, maka artinya dia statusnya kita anggap menjadi TK 0. Seperti ini. Kemudian karyawan asing kita pilih no, negaranya Indonesia, kemudian kode negaranya IDN, kemudian nah ini bulan menerima penghasilan artinya kita asumsikan dia bekerjanya dari awal tahun, artinya dari bulan Januari, dan bulan menerima penghasilannya itu sebesar atau 12 ya, 12 itu artinya Desember gitu. Kalau misalkan nanti ternyata dia resign, tadi kan dia resignnya di bulan Oktober ya, eh, berarti kan bulan terakhir dia menerima penghasilan kan artinya dia di bulan nanti em, di bulan September ya, di bulan September maka dia harusnya lama bekerjanya itu adalah sebesar 9 bulan di sini. Oke, kemudian punya NPWP atau tidak, karena berhubung sekarang NIK itu sudah dipadankan dengan NPWP, maka kita pilih ya saja di sini. Kita pilih ya, walaupun nanti misalkan katakanlah dia belum punya NPWP gitu ya, karena ya udah habis itu silakan dipadankan saja antara NIK nanti otomatis akan dianggap valid ya, maka tidak dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Oke, itu aja. Kita coba input ya sekarang untuk pemotongan bulanannya. Nah, sekarang bulanan dari Januari sampai bulan Juni. Nah, seperti biasa kita klik yang ini per bulannya. Di sini sudah otomatis ya. Jadi yang warna kuning ini sudah otomatis mengikuti. Nah, pertama tadi ya, gaji bulanan.
itu tadi kan dia 6 juta ya di sini. Oke, kemudian kita pilihnya non gross up ya. Kalau gross up maka dia otomatis PPh-nya itu menjadi tunjangan gitu. Jadi PPh terutangnya itu sama dengan PPh yang ditunjang gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak memilih gross up, maka kita pilihnya non gross up aja, maka di sini tidak ada tunjangan PPh. Artinya nanti PPh-nya murni diambil dari gaji bruto karyawannya. Artinya dia nanti take home pay-nya berkurang. Kemudian ini tunjangan, tunjangan lainnya, lembur dan sebagainya, kita isi aja di sini 3 juta. Kemudian yang lainnya misalkan em, uang makan, kenikmatan dan sebagainya. Nah, anggap aja tadi uang makan kita masukkan ke sini juga ya, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Berarti total pendapatan kotornya dia itu berarti gaji pokok plus tadi ya, ini 3,5 juta. Oke, tidak ada tambahan penghasilan lain. Ini tadi untuk yang premi asuransi ini sudah otomatis ya, menyesuaikan dengan persentasenya tadi. Misalkan kalau JKK itu 0,24 kali gaji pokoknya yang 6 juta ini. JKM, kesehatan juga sama. Kemudian setelah itu Natura, anggap aja ini tidak ada ya. Natura itu kan misalkan gini, katakanlah Aditama ini dia eh, punya dia manajer gitu ya, manajer atau direktur mendapatkan fasilitas kendaraan mobil dinas, misalkan mobil dinas atau mungkin apartemen seperti itu. Tapi kalau untuk mobil, apabila rata-rata setahunnya itu kurang dari 100 juta per bulan, penghasilan kotornya ya, gaji kotornya atau penghasilan kotornya kurang dari 100 juta per bulan, maka atas natura tersebut itu tidak menjadi objek pajak. Tapi kalau misalkan ternyata lebih dari itu, misalkan dia rata-rata gajinya 120 per bulan, maka fasilitas mobil yang didapatkan tadi, seluruh biaya perawatannya, biaya tol segala macamnya, dan termasuk juga penyusutan dan segala macam, maka itu dianggap sebagai tambahan penghasilan. Artinya dia mendapatkan objek natura di situ. Nah, ini kita nolkan saja karena memang tidak ada. Oke, jadi penghasilan teraturnya itu sebesar 9.772.400 rupiah. Nah, untuk yang tidak teraturnya, contohnya ada bonus, gratifikasi, THR, dan sebagainya, itu dia masih nol ya, karena tadi belum ada nih, Januari, Juni belum ada penghasilan yang sifatnya tidak teratur. Maka di sini penghasilan brutonya sebelum gross up, itu sebesar tadi ya, sama 9.772.400 rupiah. Kemudian berhubung tadi PTKP-nya adalah TK0 ya, TK0, maka dia otomatis nanti masuknya di TER A di sini. Kemudian tarif efektifnya adalah sebesar 2%, maka PPh terutang bulanannya bulan Januari ya, bukan bulanan. PPh terutang 21 bulan Januari adalah sebesar ini 195.448 rupiah. Ini adalah PPh yang dipotong em, oleh PT Mencari Cinta Sejati kepada Aditama Alkantara, gitu. Nah, kemudian em, untuk slip gajinya gimana? Slip gajinya ada di sini. Kita coba cek slip gajinya ada di sini. Nah, kita coba pilih aja, misalkan periodenya itu adalah Januari. Kemudian nomor urut 1 ya, maka di sini kita anggap aja gaji pokoknya 6 juta, kemudian tunjangan dan sebagainya tadi 3,5 juta, premi 272 tadi, ditambah dengan potongan-potongan, ada BPJS, jaminan pensiun, hari tua, kesehatan, dan potongan PPh, maka kita anggap penghasilan bersihnya ya, ini mungkin belum take home pay ya, karena contohnya kan kalau kayak premi ini kan eh, pada dasarnya itu bukan penghasilan yang dimasukkan ke sistem penggajian ya, itu hanya semacam ya premi aja gitu ya, premi seolah-olah itu penambah penghasilan gitu. Tapi padahal ya mungkin tidak sebesar itu yang masuk ke rekening misalkan gitu. Jadi kita anggap ini penghasilan bersihnya adalah sebesar berarti jumlah penghasilan kotor ini dikurangi dengan potongan-potongan. Kalau misalkan ternyata tadi ya ada potongan zakat atau mungkin potongan lainnya, misalkan potongan koperasi dan sebagainya, maka bisa
tambahkan di bagian ini, atau kalau di per bulan itu ada yang paling ujung ya, di sini ya, potongan zakat atau potongan lainnya seperti itu. Oke, itu tadi untuk yang bulanan. Bagaimana untuk yang Januari sampai Juni? Berarti ya sama ya, Februari juga sama. Kita isi tadi nilainya adalah 6 juta di sini. Kemudian tadi tunjangan dan uang makannya itu sebesar 3,5 juta. Oke, seperti ini terus sampai nanti di bulan Juni ya, karena masih kosong. Oke, Maret juga sama. Maret kita isi gaji pokoknya 6 juta. Kemudian tunjangannya 3,5 juta. April juga sama. Oke, kemudian Mei dan Juni. Oke, kita isikan bulan Juni. Oke, nah ini tadi ya 3,5 juta. Nah, untuk mengeceknya kita bisa cek di summary ya. Di sini summary sudah saya sediakan. Jadi istilahnya ini adalah potongan per bulan ya. Jadi ini adalah PPh penghasilan bruto. Di sini penghasilan bruto per bulan ya. Jadi brutonya di sini belum ada. Oh, Maret ini sepertinya ada ini belum cleansing. Oke, kita coba cek di bulan Maret ada data apa ya yang belum saya cleansing. Kita coba. Oke, THR ternyata belum saya cleansing. Nah, normalnya berarti setiap bulan itu dia terima penghasilannya sama ya, rata ya. Asumsi tidak ada pendapatan lain-lain di luar ini ya, di luar yang sudah dijelaskan di awal tadi gitu. Jadi Januari sampai bulan Juni itu penghasilan kotornya adalah sebesar ini 9.700.000 dengan pajaknya sebulan itu adalah flat ya, rata-rata itu 195.000 sekian gitu. Ini sampai dengan bulan dari Januari sampai bulan Juni. Nah, sekarang nomor dua sekarang. Di nomor dua itu, sorry, di Mei ya ternyata ya. Di bulan Mei, perusahaan memberikan THR sebanyak 1 kali gaji bulanan. Nah, berarti kita coba cek di bulan Mei sekarang. Di bulan Mei, itu dia mendapatkan THR sebanyak 1 kali. Maka kita masukkan THR-nya di sini. THR itu masuknya di yang warna hijau ya. Ini THR sebanyak 1 kali gaji bulanan. Artinya dia mendapatkan THR sebesar 6 juta. Oke, maka nanti otomatis penghasilan brutonya itu naik drastis ya. Dari yang awalnya itu cuma 9 juta sekian, sekarang jadi 15 juta sekian. Yang konsekuensinya berarti PPh terutangnya, PPh pasal 21-nya itu naik drastis juga. Yang biasanya tadi cuma 195.000, sekarang menjadi 1.100.000 sekian gitu. Itu yang konsekuensi karena kita mendapatkan tambahan penghasilan tadi ya sebanyak 6 juta rupiah tadi gitu. Jadi artinya dengan bertambahnya 6 juta ini, maka PPh-nya juga ikut bertambah menjadi 1 juta. Dari yang awalnya cuma 195.000. Itu ya di bulan Mei. Kemudian di bulan Juli, sekarang bulan Juli mendapatkan kenaikan bulanan menjadi 7 juta. Jadi di bulan Juli, misalkan seperti ini, kita klik. Di bulan Juli itu gajinya naik. Dari yang awalnya itu 6 juta, sekarang jadi 7 juta. Nah, kita berarti input di sini bulan Juli 7 juta. Kemudian tunjangannya segala macam masih sama ya, tidak ada perubahan. Oke, 3,5 juta berarti. Nah, kemudian di sini mendapat eh, rapelan gitu ya. Tadi kan karena kan harusnya itu berlaku surut gitu ya misalkan gitu. Jadi mendapatkan 6 juta. 6 juta itu berasal dari mana? Dari Januari sampai bulan Juni dikali 1 juta. Kenaikan gajinya tadi selama 6 bulan. Nah, kita letakkan di mana? Kalau untuk rapelan sebenarnya bisa kita letakkan di sini ya. Imbalan sejenisnya boleh. Atau kalau misalkan itu bisa masukkan ke penghasilan tidak teratur. Gitu. Jadi
bisa aja dimasukkan ke em, bebas ya. Bisa ke sini bisa, ke honorarium dan imbalan sejenisnya juga bisa. Kita asumsikan ke mana ya? Ke yang tidak teratur aja lah ya. Misalkan di sini tidak ada bonus tangtim. Kita masukkan ke sini aja deh. Honorarium dan imbalan yang sejenisnya. Gitu. Oke, kita masukkan di sini 6 juta. Seperti ini ya. Atau mau dimasukkan ke sini juga bisa ya. Tunjangan, uang lembur, dan sebagainya juga bisa. Intinya, em, pada akhirnya nanti ya, total penghasilan brutonya itu naik ya menjadi 16 juta sekian. Kenapa? Karena tadi di samping ada kenaikan gaji juga mendapatkan rapelan tadi ya 6 juta. Artinya nanti sama seperti bulan Mei kemarin ya, itu berarti PPh-nya naik ya. Kalau di bulan Mei itu naik menjadi 1 juta sekian, sekarang ini juga sama ya 1.100.700 1.177.000 sekian. Gitu. Misalkan ini ada sumbangan zakatnya ya, silakan aja seperti itu. Oke, nah kalau untuk apa slip gajinya gimana? Kita coba cek ya di bulan Juli slip gaji bentuknya berarti kita cari bulan Juli. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini tidak selalu, ini tidak persis harus digunakan seperti ini. Ini hanya semacam template saja yang saya sediakan. Semoga apa ya, ini bisa berguna ya, bisa di otak-atik sendiri gitu. Ini semua formula yang ada di Excel ini tidak saya protect ya. Jadi kalau misalkan yang mungkin yang lebih familiar, lebih jago Excelnya, silakan diubah sendiri. Asalkan harus seizin ya. Gitu. Oke, itu untuk yang nomor eh, 3 ya, kenaikan gaji dan rapelan. Nah, berikutnya di bulan Agustus, kita cek di sini bulan Agustus, itu dia menerima bonus sebesar 6 juta. Nah, bonus, pertama kita masukkan dulu ya, struktur gajinya sekarang 7 juta. Oke, kemudian tadi tunjangan dan sebagainya masih sama, 3,5 juta. Nah, berikutnya berarti kita masukkan bonus. Bonus itu tadi ya yang warna hijau, bonus di sini sebesar em, 5 juta rupiah. Oke, berarti sama harusnya penghasilan brutonya naik ya 15 juta sekian dan PPh-nya juga naik ya di sini 1,1 sekian seperti ini. Oke, ini adalah PPh terutang sebulannya. Kemudian di bulan nomor 5 ya sekarang bulan September PPh pasal 21 bulan September hitungkan ya PPh pasal 21 bulan September apabila yang bersangkutan menerima honorarium sebagai peserta kegiatan. Nah, kita cek September sama kita masukkan dulu gaji bulanannya sebesar 7 juta karena dia sudah naik. Kemudian ininya masih sama. Kemudian nah ini eh, honorarium ya atau peserta kegiatan. Nah, kita masukkan di sini gitu 2 juta. Gitu. Karena dia statusnya juga pegawai tetap ya. Jadi artinya ketika dia terima honorarium, maka tetap dimasukkan di area sini ya, penghasilan yang bersifat teratur. PPh-nya berarti menjadi kalau ini penghasilan brutonya 12.800.000, maka PPh-nya kita pakai tarif 5%, maka menjadi 640.000 rupiah. Lebih kecil ya dibandingkan bulan sebelumnya gitu. Karena memang kan eh, hanya ada kenaikan sebesar 2 juta aja ya dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 5 juta. Nah, kemudian terakhir di sini pada bulan Oktober Alcantara memutuskan resign dari perusahaan. Nah, kemudian setelah itu perusahaan harus membuat bukti potong A1-nya ya atau bukti potong tahunannya. Nah, seperti apa? Kita coba dulu cek di sini di summary-nya itu bisa kita lihat ya di sini dari bulan Januari sampai dengan bulan September ini penghasilan brutonya fluktuatif ya.
Normalnya itu dari Januari sampai bulan Juni sebesar 9.700.000 sekian. Kemudian di bulan Mei naik karena tadi ya ada THR. Kemudian bulan Juli juga ada kenaikan karena ada rapelan. Bulan Agustus naik karena ada bonus. Dan September itu karena dia mendapatkan honorarium ya sebagai peserta kegiatan. Nah, di bulan Oktober sampai nanti Desember itu tidak ada lagi penghasilan atau tidak ada pengajian. Kenapa? Karena dia sudah resign gitu. Sudah resign, maka harusnya Oktober, November, Desember itu tidak terima gaji atau tidak terima penghasilan. Tapi berhubung dia resign, itu kan harus dibuatkan bukti potong ya, bukti potong tahunannya. Nah, kita coba cek di sini, di tahunannya di sini, di tahunan atau di sini ya sama aja. eh, Desember misalkan, Desember kan udah pasti nggak ada penghasilan ya, nggak ada penghasilan, maka berapa sih PPh satu selama setahunnya gitu ya. Nah, kita bisa cek di sini, di yang tahunan ini atau A1, artinya di sini total penghasilan gajinya dia, ini gaji aja ya, gaji pokok yang bulanan tadi, total dari Januari sampai bulan September itu sebesar ini, 57 juta sekian. Kemudian uang lembur tadi, tunjangan dan uang makan ya, itu berarti tadi ya 3,5 juta kali berapa? Kali dari Januari sampai em, bulan September, 7 bulan, 9 bulan. Honorarium tadi ini ya, honorarium berasal dari em, rapelan tadi ya, rapelan plus peserta kegiatan tadi. Kemudian ini adalah preminya, total yang telah dibayarkan oleh perusahaan dari Januari sampai September juga. 11 juta ini berasal dari mana? Dari rapelan, sorry, dari THR sebesar 1 kali gaji tadi ya, yang 6 juta, plus bonus sebesar 5 juta. Artinya total eh, THR dan bonusnya itu sebesar 11 juta. Nah, artinya penghasilan brutonya dia selama setahun dari Januari sampai bulan September adalah sebesar ini, 110 juta sekian. Kemudian, nah ini kemarin yang sempat salah ya, biaya jabatannya itu maksimal adalah 4.500.000. Kenapa? Karena kan biaya jabatan itu kan per bulan maksimal adalah 500.000 rupiah atau 6 juta setahun. Nah, berarti berhubung kita kan nggak full 12 bulan ya, kita hanya 9 bulan nih dari Januari sampai September. Artinya 500.000 itu kita kali 12, sorry, kita kali 9 bulan juga. Maka untuk biaya jabatan yang ada di bulan Oktober berarti ya sudah berarti 500.000 kali 9 bulan gitu. Maka di bulan terakhir ya di bulan September tadi maksimal biaya jabatannya adalah segini gitu. Kalau misalkan nanti di Desember gimana? Desember berarti maksimal 6 juta gitu. Kalau misalkan ternyata resign di bulan 3 misalkan, berarti biaya jabatannya berapa? Ya berarti bulan 1 dan 2 berarti 2 bulan kali 500.000. Artinya biaya jabatannya maksimal adalah 1 juta rupiah. Seperti itu terus ya. Jadi eh, tidak langsung misalkan bruto kali 5% maksimal 6 juta enggak, tapi harus dilihat dulu kira-kira per bulannya ini dia berapa gitu. Karena kalau misalkan ternyata nggak full selama 12 bulan ya sudah berarti 500.000 kali kan berapa bulan dia bekerja tadi ya atau tidak terima penghasilan. Kemudian ini iuran pensiun, jaminan hari tua ini sudah sesuai. Jadi apa yang sudah dipotong setiap bulan dari gaji pokoknya dia ya. Maka total pengurangnya adalah sebesar ini 7.485.000. Kemudian penghasilan neto setahunnya berarti tadi ya penghasilan bruto yang ini dikurangi dengan pengurang sebesar ini. Maka kemudian dikurangi lagi dengan PTKP ya. TK0 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 48.602.000 rupiah. Maka PPh setahunnya hanyalah sebesar ini ya, 2.430.100 rupiah. Ini adalah PPh terutang setahun, PPh pasal 21 setahun ya, yang seharusnya dipotong oleh perusahaan dari Januari sampai bulan September. Nah, ternyata
Yang sudah terlanjur dipotong, ini berarti yang telah dipotong ya dari Januari sampai bulan September totalnya sendiri adalah 5 juta sekian. Ini kita dari sini ya, dari pemotongan ini kita jumlahkan semua, itu totalnya adalah tadi ya 5 juta 6.690 tadi. Artinya ada selisih kelebihan potong di situ. Sebesar berapa? 2,5 juta. Ini dari mana? Dari 2,4 ini dikurangi 5 juta. Artinya perusahaan eh, punya utang gitu ya, punya utang ke karyawannya. Atau dalam hal ini berarti si karyawan tadi punya piutang pajak kepada perusahaan. Maka sebelum dia jadi pada saat nanti diberikan bukti potong ya, diberikan A1-nya nanti, maka si perusahaan harus mengembalikan uang 2,5 juta ini. Uangnya dari mana? Ya dari perusahaan ya, dari istilahnya apa uang yang disediakan untuk nanti dibayarkan di pasal 21. Nah, itu kalau gross ya. Kalau gross up gimana? Gross up itu berhubung PPh-nya itu ditanggung oleh perusahaan, maka ya si karyawan nggak dapat apa-apa gitu. Karena toh juga selama selama dia bekerja sebenarnya tidak dipotong pajak gitu. Ketika nanti artinya dia eh, lebih bayar, maka lebih bayarnya ini bagi perusahaan itu dikompensasikan di SPT satu. Nanti mungkin di video selanjutnya atau nanti di bagian berikutnya kita akan mencoba membuat bukti potongnya di aplikasi eBupot 21. Cuman yang jelas ini ya, jadi yang seharusnya dipotong itu 2,4, yang telah dipotong itu 5 juta. Artinya ada pengembalian pajak ya, yang seharusnya tidak terutang kepada karyawan itu sebesar 2,5. Nah, uang ini dibayarkan dulu, jadi perusahaan itu istilahnya nalangin dulu uangnya 2,5 juta ini, kita bayarkan ke karyawan, baru nanti yang 2,5 juta ini kita klaim oleh perusahaan ya, oleh perusahaan nanti diklaim di SPT 21-nya sebagai kompensasi lebih bayar atau kompensasi kelebihan potong gitu. Nanti ada bahasan setelah ini ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bukti potongnya seperti apa? Ini kita buatkan Excel-nya ya, seperti ini kurang lebih eh, nomor urut 1 misalkan tadi. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi ada kelebihan potong sebesar 2,5 juta. Nah, ini nanti yang harus eh, apa diberikan ke karyawan dan karyawan sendiri nanti harus membawa ini ketika nanti misalkan katakanlah pergi ke tempat kerja yang baru ya atau ke perusahaan yang baru, bukti potong ini nanti harus dibawa supaya nanti ketika diklaim di akhir tahun ya, itu atas penghasilan yang ini kan ada nomor 14 ya, penghasilan dari masa sebelumnya. Nah, jadi 102 juta ini itu nanti di perusahaan yang baru atau di bukti potong yang baru nanti itu dipindahkan ke sini, ke bawah. Seperti itu. Jadi harusnya nanti DPPH setahunnya itu harusnya nihil gitu ya. Gitu. Karena sudah diakumulasi atau kumulatifkan di akhir tahun. Oke, kurang lebih seperti itu terkait dengan em, pemotongannya ya. Jadi sudah kita coba di sini dari nomor 1 sampai nomor 6. Artinya dari sejak awal tahun sampai dia resign seperti itu. Jadi sampai dengan ada bukti potongnya seperti ini. Oke, paling itu terkait dengan studi kasus atau simulasi kita untuk PPA pasal 21. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan bagi yang ingin mendapatkan aplikasi seperti yang tadi yang saya jelaskan, silakan seperti biasa donasi di link deskripsi yang ada di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.